Supporter Malaysia kecewa dengan jersey kandang Harimau Malaya yang baru. Mereka iri karena jersey timnas Indonesia lebih bagus. Timnas Malaysia dan timnas Indonesia sama-sama merilis jersey kandang baru di hari yang sama, Kamis. Jersey kandang Malaysia didominasi dengan warna kuning sementara untuk jersey tandang warna hitam. Sayangnya, jersey kandang Malaysia yang diproduksi oleh Puma itu mendapat respon negatif dari supporter sendiri. Tidak sedikit dari mereka yang mengolok-olok jersey kandang Malaysia yang baru. Mayoritas supporter menilai jersey timnas Malaysia terlalu polos dan minim aksen atau motif di dalamnya. Hal yang berbanding terbalik terjadi di kalangan supporter timnas Indonesia yang menyambut baik perilisan jersey kandang pasukan Garuda. Erspo merilis jersey kandang timnas Indonesia pada Kamis sore dan mendapat sambutan yang luar biasa. Mayoritas supporter memberikan penilaian yang positif dengan jersey kandang timnas Indonesia yang baru. Khususnya para pecinta jersey yang sebelumnya merasa kecewa dengan jersey timnas edisi perdana produksi Erspo. Tidak sedikit dari mereka yang mengapresiasi pihak Erspo yang sudah mendengarkan kritikan dari supporter timnas Indonesia. Alex Pastoor buka-bukaan mengenai awal mula Patrick Kluivert mengajaknya bekerja sama menangani timnas Indonesia. Pastoor kegirangan saat diajak proyek ini. PSSI menunjuk Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ex penyerang Belanda itu kemudian mengajak Pastoor dan Denny Lanzaat membantunya sebagai asisten. Dalam program diskusi di Ziggo Sport, Pastoor menjelaskan proses ia diajak gabung Kluivert. Ia mengaku ditelepon rekannya dan semua berjalan lancar. Setelah menerima tawarannya, Alex Pastoor akhirnya bertemu Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat di Amsterdam. Ketiganya kemudian sepakat bekerja sama untuk membesut timnas Indonesia. Patrick, Denny, dan saya bertemu di hotel di Amsterdam dan ya ada kegembiraan. Kami hampir seperti anak-anak yang kegirangan karena sangat menantikannya. Juga senang karena kami dipilih untuk itu, ungkapnya. Pastoor punya pengalaman banyak melatih sebelumnya. Ia sempat menukangi NEC, Slavia Praha, menjadi asisten AZ, kemudian melatih Sparta dan terakhir Almere City. Alex Pastoor bersama Patrick Kluivert dan Denny Lanzaat akan mulai memimpin laga Indonesia pada Maret mendatang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda akan melawan Australia dan Bahrain. Ex-CEO PSSI Arya Sinulinga memastikan Ole Romeney takkan mengambil sumpah WNA di Indonesia. Penyebabnya karena jadwal padat Ole Romeney bersama sang klub anyar, Oxford United. Sekadar diketahui, Oxford United hampir selalu memainkan 2 pertandingan setiap pekannya. Alhasil, pesepak bola 24 tahun ini tidak memiliki waktu untuk terbang ke Indonesia. Jika Ole Romeney baru mengambil sumpah ketika periode FIFA Matchday dimulai pada 17 Maret 2025, ia takkan memiliki waktu untuk ambil bagian di laga timnas Indonesia versus Australia. Sebab setelah mengambil sumpah WNI, Ole Romeney masih harus menjalani beberapa tahapan untuk membela timnas Indonesia. Salah satunya perpindahan federasi. Jadi Ole Romeney akan mengambil sumpah di Inggris sesuai dengan domisili Oxford United. Kita coba dengan sangat cepat juga, pengambilan sumpah tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Jadi harus diproses pada Januari-Februari dan main pada Maret 2025, kata Arya Sinulinga. Kehadiran Ole Romeney sangat dibutuhkan untuk mengisi lini depan timnas Indonesia. Terlebih saat menghadapi Australia pada Kamis 20 Maret 2025, timnas Indonesia tak bisa diperkuat Ragnar Oratmanguwen yang menjalani sanksi akumulasi kartu. Alhasil, peran Ole Romeney krusial untuk membongkar pertahanan timnas Australia. Marcelino Ferdinand memberi komentar mengejutkan tentang jersey baru timnas Indonesia. Erspo sebagai aparel resmi tim Garuda resmi memperkenalkan baju perang timnas Indonesia di Instagram resmi mereka Kamis hari ini. Jersey kandang terbaru tentu masih didominasi warna merah dan putih dengan terinspirasi dari Indonesia Pusaka. Terlihat ada perbedaan di bagian kerah. Jika di jersey sebelumnya memakai kerah O, di kostum yang baru berubah menjadi kerah klasik. Kemudian terdapat garis yang membentang dari bagian lengan ke dada.
Marcelino langsung merespons unggahan Erspo tersebut. Gelandang timnas Indonesia itu mengaku sangat senang ada jersey dengan lengan panjang. Dalam rilis Erspo, Shane Patinema mengenakan jersey dengan lengan panjang. Hal itu pun membuat Marcelino senang karena ada jersey berlengan panjang. Akhirnya lengan panjang, tulis Marcelino Ferdinand di kolom komentar akun Instagram Erspo. Jersey itu pun mendapatkan sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia, sebab mereka sangat menyukai desain terbaru tersebut. Jersey itu akan dipakai timnas Indonesia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan melawan Australia dan Bahrain. Exco PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan pihaknya masih melengkapi dokumen Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Untuk Jairo Riedewald, dokumennya masih kami kumpulkan. Kita lihat apakah terkejar oleh kami atau tidak, ujar Arya. Maksud dari terkejar atau tidak, Arya diduga Riedewald belum tentu bisa debut dengan timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah timnas Australia di Sydney Football Stadium, Sydney, pada 20 Maret 2025 dan meladeni perlawanan timnas Bahrain di SUGBK Jakarta Pusat pada 5 hari berselang. Untuk Jairo Riedewald, kan dia harus ke Indonesia. Ada satu langkah-langkah yang kami lakukan untuk bisa mengejar semuanya. Tapi kami lihat nanti, kalau dokumennya cepat terkumpul, mungkin bisa cepat juga. Yang berat itu dokumen karena pemerintah mendukung total, ucap Arya. Saat ini Riedewald bermain untuk Royal Antwerp di kasta teratas Liga Belgia. Bergabung pada musim panas 2024, ia baru 8 kali bermain karena sempat mengalami cedera hamstring. Nama Riedewald mulai mengemuka ketika membela Crystal Palace pada 2017 sampai 2024. Gelandang kelahiran Haarlem, Belanda, ini mencatatkan 80 penampilan di Premier League. Riedewald pernah 3 kali memperkuat timnas Belanda. Ia berlaga untuk tim berjulukan Oranje itu pada 2015. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi bertanding untuk negaranya. Pemain keturunan Indonesia yang kini bermain untuk Aston Villa, Ian Maatsen, baru-baru ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap timnas Belanda. Meski memiliki prospek cerah, timnas Belanda masih enggan memberikan kepercayaan penuh kepada pemain muda tersebut. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda. Maatsen yang telah pindah dari Chelsea ke Aston Villa menunjukkan performa apik. Namun, meski sudah menunjukkan performa yang solid di klub, Maatsen belum mendapatkan panggilan dari tim senior Belanda. Dalam wawancara dengan beIN Sports, Maatsen mengakui kekecewaannya karena tidak dipanggil ke timnas Belanda senior dan hanya bermain untuk timnas U21 dalam kualifikasi Euro U21 2025. Dia berharap bisa mendapatkan kesempatan di tim senior. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Maatsen mungkin masuk dalam radar proyek naturalisasi timnas Indonesia.